Sama kayak saya ngambil kasus seperti hak kekayaan intelektual atau HAKI ya, Oh, iya. perlindungan hak kekayaan intelektual. Sama seperti yang kita dengar katakan dulu ada yang namanya ayam geprek bensu, ribut tuh kan. Oh, iya. Nah, artinya kan memang pasar tahu ini ayam geprek bensu. Tiba-tiba ada merek lain yang IM geprek bensu, ya kan. Nah, itu kan masyarakat bingung nih yang betul yang mana nih? Gitu, Pak. Nah, bedanya sama kuasa hukum apa tuh, Dul? Konsultan hukum Iya, ya. konsultan hukum, Nah, kuasa artinya hukum lah tuh. kalau Salah gue. dalam undang-undang advokat itu, yang dinamakan advokat itu ada konsultan dan juga kuasa hukum. Ya, dalam arti pengacara. Kalau konsultan itu ya dia biasanya tidak ke pengadilan atau litigasi kita biasa. Jadi kalau di lawyer itu ada namanya lawyer litigasi dan lawyer non litigasi. Nah, lawyer litigasi ini biasanya ya yang ke pengadilan, sidang atau mendampingi di kepolisian, kejaksaan misalnya. Nah, non litigasi itu bisa dikatakan sebagai lawyer corporate atau konsultan. Nah, konsultan itu kita memberikan advice kepada klien ya supaya langkah-langkahnya terhadap sebuah permasalahan itu mitigasi resiko seperti apa, upaya menghindarkan kerugian yang lebih luas segala macam. Nah, kalau di luar negeri itu memang lawyer itu jadi profesi yang paling populer kalau di Amerika ya, lawyer dan dokter gitu kan. Lawyer, berapa presiden di Amerika pun seperti Obama pun itu adalah lawyer hukum gitu ya. Nah, juga yang lain-lain juga sempat. Di luar negeri itu setiap kita ada kontrak ya, ada bisnis, nah itu lawyer pasti mendampingi tadi supaya dalam katakan ada investor ingin menginvest jumlah uangnya nggak sedikit, katakan 100 miliar atau 50 miliar. Artinya kan ada yang namanya legal due diligence, artinya itu adalah uji tuntas yang melihat apakah aman perusahaan ini ya, nggak ada clean and clear dalam arti nggak ada masalah urusan hukum, nggak ada utang piutang, dia pun perizinannya masih bagus berjalan, nggak ada utang pajak segala macam. Sama kalau di ekonomi itu ada namanya feasibility studies atau uji kelayakan. Nah, itu memang lawyer justru dari awal udah mengawal itu. Nah, jangan sampai udah berantem baru nyari lawyer. Nah, itu sebenarnya yang harus didudukan. Jadi memang bagusnya kita melakukan preventif. Ini kan upaya-upaya represi terus. Udah berantem, udah kusut baru datang kita. Nah, bagusnya memang dari awal kita siapkan perjanjiannya, kontraknya supaya memang bisa terjamin hak-hak dan kewajiban para pihaknya. Nggak perlu tuh ribut-ribut ke pengadilan. Iya. Kadang-kadang bener ya, kadang-kadang mindset kita kan, ntar aja dulu gampang, jalanin aja dulu. Tahu-tahu pas kejeger baru ya kan. Gitu. Kagak suceng lah. Iya, nggak suceng lah gini. Karena ya tadi mungkin di saat awal masih masalah-masalah kan. Iya. Cuma di saat udah ini bisnis mulai besar ya kan, baru tuh agak ribut. Nah, itu perlunya perlindungan hukum dari awal. Sama kayak saya ngambil kasus seperti hak kekayaan intelektual atau HAKI ya, perlindungan hak kekayaan intelektual. Sama seperti yang kita dengar katakan dulu ada yang namanya ayam geprek bensu, ribut tuh kan. Oh, iya. Nah, artinya kan memang pasar tahu ini ayam geprek bensu. Tiba-tiba ada merek lain yang IM geprek bensu, ya kan. Nah, itu kan masyarakat bingung nih yang betul yang mana nih. Nah, itu kan sebagai yang sudah mulai lebih awal, udah dapat pasar luas, ngerasa dirugikan dong, gitu kan. Disama-samain lah warnanya, ininya. Nah itulah ada namanya, tadi itu masuk ke perdata khusus namanya, perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, yang dirugikan dia bisa mengajukan gugatan perdata, ya, namanya gugatan merek gitu ya. Nah, untuk brand tersebut dibatalkan, gitu ya, dan minta ganti kerugian atas kerugian tadi karena pasar menjadi bingung karena itu, karena ada unsur kesamaan atau identikan dengan brand dia. Sama misalkan badak bercula 2 sama badak bercula 1 tuh yang segar ya, atau yang capaki 3 sama capaki 2. Nah, itu kan sebenarnya kan ya kalau saya pikir mungkin itu dulunya sama tapi pecah kongsi. Nah, apapun itu jadi siapa yang lebih dahulu kan
mendaftarkan, ya makanya nanti kalau Bapak punya perusahaan atau punya brand, Amin. didaftarkan. Jangan sampai pas sudah besar lupa daftarkan, tiba-tiba ada pesaing daftar dia duluan. Nah, kalah dong gitu ya. negara melihatnya siapa yang lebih dulu mendaftarkan. Iya. Jadi ada namanya dalam prinsip atau asas hukum PN 30 namanya first to file and first to use. First to file itu adalah yang pertama kali mendaftarkan, mengajukan. File itu artinya file yang mendaftarkan. Filing. Nah, ketika itu daftar, maka negara hadir untuk melindungi, memproteksi kalau ada yang mencoba ya katakan menyamakan, menjiplak. Nah, kita bisa mengklaim gitu. Nah, yang kedua namanya first to use. First to use itu ya pertama kali menggunakan. Nah, tapi negara kita itu menggunakan prinsip tadi first to file tadi, yang pertama kali mendaftarkan ya. Nanti akan ada sertifikatnya segala macamnya, perlindungannya lah jika waktunya. Nah, kalau di Amerika itu juga ada first to file, ada first to use, bisa dua-duanya gitu ya. Memang yang jamak, yang paling depan adalah first to file tadi, yang pertama kali untuk mendaftarkan. Nah, gitu Pak, kurang lebih. Makanya itu kalau misalkan teman-teman yang punya usaha, Ada brandnya. ada brand, punya brand, daftarin. Betul, ya kan? termasuk UMKM pun juga sekarang Iya. ada keringanan gitu. Betul. Iya kan, kita nggak tahu tiba-tiba besar segala macam kan. Ada yang ada yang pesaingnya ya kan. ada yang jiplak, ada yang nebeng segala macam. Aqua tiba-tiba Agua kan. B kan gitu. Aku B. Itu kan artinya ada kerugian secara ekonomi. Nah, Iya lo pasti. itu adalah kalau dalam dalam kalau dalam ekonominya adalah intangible asset. Jadi aset yang tidak tidak terlihat ya atau yang tidak. Bapak kayaknya dari ekonomi Pak ya. Iya saya Ngerti. Artinya itu adalah aset yang memang ya terlihat tadi ya. Tapi itu bernilai karena tadi di masyarakat sudah dikenal luas segala macam. Brand itu kan membangun branding itu nggak gampang. Ya. Masyarakat betul. Kayak kita beli pasta gigi, belinya apa? Pepsodent. Ya kan, kalau kita beli motor belinya apa? Beli Honda. Padahal mereknya lain-lain. Yamaha segala macam. Brand itu kekuatan brand. Luar biasa memang. Iya kan? Nah, Harus itu. itulah yang Aqua tahu 2 tang ya kan. 2 tang. Material dong ya gini. Iya. Gitu, Pak. Jadi selama jadi lawyer nih ada kasus-kasus yang Bapak ditolak atau Mbak mau ambil nggak nih? Nah, kembali lagi. Jadi dalam kita dalam dulu katakan kita dalam sumpah ya profesi advokat tadi politik, kita memang tidak boleh membeda-bedakan kasus ya. Dalam arti kita tidak boleh membedakan baik itu orang kaya, orang yang nggak mampu, ya kan, mau dia agamanya berbeda sama saya tolak kasusnya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dia beda suku nggak boleh segala Lebih macam. jatuhnya ya. Ya, karena memang yang namanya orang minta perlindungan tentu kita bantu. Nah, juga dalam undang-undang advokat itu di pasal 18 kita tuh tidak bisa diidentikan dengan klien. Misalkan saya berapa kali ada membela kasus tipikor. Apakah saya juga didekatkan dengan tipikor? Korupsi nggak juga kan? Iya loh. Nah, di undang-undang itu dikatakan. Kemudian ada saya membela kasus pembunuhan. Apakah saya pembunuh kan? Nggak juga. Nggak juga. Nah, karena dalam hukum itu adalah pembuktian, law with evidence. Karena pernah terjadi ya di Sumatera ya, ini ada kasus pembunuhan. Sudah dihukum 18 tahun bahkan. Nah, di tahun ke-17 itu, atau saya lupa tahun keberapanya, udah mau selesai, tiba-tiba datang orang aku. Saya pembunuhnya Pak. Lah ini orang gimana udah 18 tahun mendekam. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, artinya kan memang ada yang dalam mekanisme tadi ada pemulihan, pengganti kerugian segala macam ya. Nah, tadi makanya kan hadirnya lawyer itu untuk menjaga supaya hukum juga tegak. Kita bagian dari penegakan hukum sebenarnya, selain dari jaksa, selain dari hakim, ya polisi juga kita. Nah, karena juga ketika saya dulu sumpah advokat di Lantik itu juga, karena kiri saya juga kan saya kenalan ya sebelum nunggu. Kanan saya tuh pensiunan jaksa bahkan. Sebelah kiri pensiunan polisi gitu kan. Ini boleh kan memang setelah dia pensiun ya atau dia keluar. Ya udah beda lembaga ya. Nah, artinya kan memang ya kita saling mendukung sebenarnya.
Nah, itu Pak. Jadi kalau menolak kasus itu ya kalau bisa kita bantu. Nah, cuman terkadang memang kendalanya klien ya kadang kalau untuk menceritakan kasusnya kan nggak semua terbuka. Iya. Betul. Nah, kita kan melakukan pembelaan based on kronologis atau cerita yang disampaikan oleh klien. Kita kan bukan dukun yang Iya, tahu betul. bisa kebalik ke masa terjadi gitu ya. Gitu. Kayak baskom gitu orang iya nggak bisa ini lawyer tuh. Iya. Kali aja besok lawyer ada tuh bisa aja belajar dukun gitu ya kan. Iya. Iya. Profesi lo kayak besok kayak. Heeh. Siap. Jadi nggak bisa semua. Ya iyalah. Oh iya bro, kemarin nih sebulan terakhir sempet rame kan nih masalah SMP negeri di Depok nih yang lagi viral nih Wah, masalah iya. Yongasus nih. Iya. Nih tanggapannya Pak Dery nih, mungkin juga tahu apa denger gitu tanggapannya Pak Dery sebagai alumni ataupun sebagai lawyer nih, tanggapan masalah SMP ini nih. Iya. Artinya saya sebagai alumni ya dan juga mungkin sebagai pandangan hukumnya sebagai lawyer Ya. ya pasti kita merasa prihatin lah. Artinya memang ini fenomena yang terjadi di sekitar kita, di mana kita pernah bertumbuh dan proses juga di sana gitu ya. Nah, tapi memang pada prinsipnya itu kan masuk dalam kategori hukum pidana, Pidana. bisa masuk ke sana ya. Nah, karena melibatkan tadi ada APH atau aparat penegak hukum kepolisian ya. Nah, prinsipnya hukum pidana itu mengenal dalam asas yang dinamakan ultimum remedium. Nah, artinya proses pidana itu dijalankan sebagai upaya hukum terakhir, last resort. Jika upaya-upaya hukum lainnya seperti perdamaian, penyelesaian, Ya ya nggak bisa. itu tidak bisa diselesaikan. Nah, artinya memang kalau dalam pandangan hukum saya ini harus diselesaikan secara berjenjang, ya. Jika katakan ada nggak tahap pembinaan dalam hal ya adanya pelanggaran di dalam konteks sekolah tadi. Nah, kalau itu ada aturannya ya harusnya diselesaikan di sana. Baik itu ada SP1, SP2 diselesaikan secara berjenjang. Jangan langsung bypass ke yang memang tidak melalui proses yang sudah ada aturan mainnya. Nah, kalau ada yang keberatan, ya silakan sampaikan ke pihak sekolahnya supaya dimediasi di sana. Tidak mengambil jalur liar karena ya tadi bisa ada pihak lain yang memanfaatkan, menunggangi kan, jadi liar nih. Kan. Nah, kalaupun misalkan dirasa tidak puas ya dengan proses penyelesaian medis di sekolah, dia bisa naik ke yang namanya Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, itu yang harus ditempuh harusnya. Jenjangnya dulu ya. Nah, iya dong. Internalnya dulu. Negara kita itu negara hukum. Ya, tentu aturan namanya sudah jelas dan firm. Kita ikutin aja. Ada step-step. Nah, jangan sampai ya kita main hakim sendiri segala macam. Mau tidak mau kan yang namanya guru tuh ya terlepas seperti apa dia pun nggak sempurna ya. Dia ada marwahnya. Artinya bagaimana dia guru ini dalam menyampaikan pembelajaran ke tenaga siswanya gitu ya. Nah, ya sampai itu udah nggak ada lagi ntar. Ya marwahnya segala macam. Karena beda generasi sekarang ini masuk generasi Z, masuk juga generasi ini ya yang terbaru lagi bahkan. Nah, artinya itu memang beda dengan angkatan kita yang masih angkatan VOC mungkin ya. Yang ya tertib satu gampang diarahkan. Sekarang ya memang mereka lebih gampang speak up. Ya, tapi ya tetap harus sesuai dengan koridornya lah. Gitu sih Pak menurut saya. Oh, angkatan kita kan angkatan Romusa. Nurut. Ya, guru batuk aja udah berhenti diem aja ya kan. Pada kena pancung ya. Angkatan Romusa gitu ya, nggak boleh salah dikit. Iya. Nurut udah Gitu Pak. Apalagi udah kenal cincinnya Panata ya kan. Set. Top ya. Tuh, itu tanggapannya Pak Dery itu. Belum ada lagi nggak yang mau lu tanya nih tentang
tentang kasus hukum kayak apa lu berkasus boleh sih kagak. Dan lu kasus-kasusan gua kan. Kayak lu menjegat orang di jalan tuh. Oh iya, kalau misalkan jegat orang di jalan gimana sih Pak? Kalau misalkan kayak gitu Pak, Konteksnya apa tuh? misalkan dia ngutang ya kan, kita jegat di jalan gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Nah, itu kalau hanya konteksnya, jadi yang jelas adalah ini kan hubungan hukumnya saya anggaplah itu leasing ya. Di Iya sini. nggak? Nah, itu kan antara hubungan hukumnya si perusahaan leasing dengan konsumen, Betul. ya kan? Nah, artinya memang di sana ada tadi dalam sebuah perjanjian leasing itu ada hak kewajiban, ya kan? Nah, dia itu biasanya ada peringatan kalau dia terlambat bayar berapa lama, Betul. betul kan? Sama seperti bank juga ada call 1, call 2, call 1 tuh biasanya sekitar 30 hari tuh sekian, sampai terakhir di call 5 tuh lebih dari 90 hari tuh, lebih dari itu bahkan. Nah, itu artinya namanya perusahaan tentu dia ingin profit kan, bukan lembaga sosial. Nah, tapi penyelesaiannya tentu ya kalau para pihak tahu hak kewajiban masing-masing kan nggak akan seperti itu. Iya, pastinya. Nah, sekali lagi kalau itikat baik dikedepankan, nggak sampai tuh yang namanya ada gesekan di jalan. Nah, tapi kalau Bapak bilang tadi, gimana sih aturan main yang betul? Yang jelas, kalau untuk menghentikan dan hanya untuk menghimbau, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai yang namanya terjadi perampasan, nah itu bisa pidana bahkan segala macam. Karena ya tadi dia bertindak sebagai apa? Oh iya. Apakah dia dapatkan kuasa? Apakah dia sebagai lawyer dari leasing? Kan enggak. Kan banyak kan yang dijalankan memang dibilang ya liar kan nggak resmi semua gitu ya. Nah, artinya kan kalau misalkan ada juga MOU kalau nggak salah dari kepolisian juga ya dengan berapa perusahaan leasing itu memang kalau misalkan terjadi aksi saya anggap premanisme ya. Betul. Nah, itu kan jelas pidana, perampasan. Nah, cuman nih kita pun nggak harus fair kalau saya meletakkan sesuatu itu di tengah dulu ya. Terkadang juga si konsumen ini juga ada yang bandel. Iya. Artinya ini belum selesai proses leasingnya, tiba-tiba dijual ke pihak ketiga. Udah bodoh tanpa STNK. Orang ada juga kayak gitu kan. Betul. Nah, kadang juga tadi kita tidak bisa nggak tahu niat orang baik apa enggak kan. Iya benar Pak. Nah, ini orang udah gregetan. Nah, udah kalau dia udah salah udah sikat aja segala macam. Nah, orang pun juga bilang, saya beli dari orang ini kok segala macam. Itu. Nah, sedangkan saya pernah juga mendampingi yang si orang yang pihak ketiganya juga dia nggak mau nerusin cicilannya, nggak ada overpay gitu kan, karena itu bisa masuk dalam kategori yang namanya penggelapan karena dia kan hubungan hukumnya si konsumen awal dengan leasing. Iya betul. Kalau dia mengalihkan menjual itu udah penggelapan loh, Iya, clear betul. itu, Clear ya. jelas. Kadang sampai di keluar kota. Bayangkan kalau leasingnya saya dapat dulu leasingnya tuh ya mobil mewah atau truk yang udah sampai 10 tiba-tiba dia bilang hilang mana, memang hilang ke Kalimantan segala macam. Memang dalam leasing pun juga ada yang namanya kan asuransi kredit segala macam itu. Betul. Tapi ya nggak boleh juga perusahaan leasing ini kalau nggak ya semua tutup aja gitu kan. Iya. Ini memudahkan masyarakat. Nah, makanya memang juga bagusnya kan ada kalau di bank maupun di perusahaan keuangan itu ya, financing itu ada know your customer, QIC itu kan. Customer tuh mampu nggak di ini Iya, ya. betul. Ini dia langsung bayar 500.000 langsung bawa motor gitu kan, udah deh Pak, muter segala macam. Bulan kedua udah pusing dia cicilannya. Nah, akhirnya juga ya tadi mungkin ada dorongan gaya hidup segala macam. Benar, gitu kan. pasti itu. Gaya hidup. Analisisnya gimana harus? Ini orang mampu apa enggak ya Pak ya? Iya. Kalau dulu ada tim surveinya dulu. Iya. Tuh. Kredit itu. Kalau semua tahapan itu sesuai harusnya nggak ada tuh permasalahan hukum itu kan. Betul. Cuma tadi sekali lagi apapun itu yang tadi cara-cara premanisme itu emang udah nggak bisa lagi kan karena udah ada pidananya. Pidananya. Itu ya tiba-tiba dikuntit segala macam ya. Tinggal tanyakan ya Bapak menyetop kami sebagai apa? Mana surat kuasanya? Bapak sebagai siapa di sini? Kalau dia ada surat kuasanya Pak? Nah, surat kuasa itu kan jelas khusus ya. Dia bertindak sejauh mana diberikan kuasanya. Dan jelas siapa yang menandatangganinya. Nah, leasing pun juga akan beresiko ya kan. Maksudnya dia juga
Kalau dalam pidana tuh ada namanya pasal 55 dalam KUHP. Jadi dalam hukum itu seorang yang ikut kerjasama dalam kejahatan itu dinamakan turut serta. Jadi walaupun dia tidak secara langsung, cuman dia termasuk ikut serta juga, maupun mungkin dia yang menyuruh bahkan. Sama kayak saya analogikan, beda nggak bisa analogikan ya, dalam sebuah katakan terjadi penculikan ya. Ada seorang cuma sebagai supir doang. Lo anterin gua dari sini titik A titik B. Nah, orang ada dibungkus pakai karung segala macam. Ini nggak tahu kan? Dia kena juga karena dia ikut membantu menyukseskan sebuah kejahatan. Sama kayak kurir narkoba. Oh iya betul. Kasih 5 juta, kirim nih ke sana. Nggak tahu Dia kan? nggak tahu isinya apa tuh. Ada anak kecil bahkan nih. Di terjadi lapangan. Nah, tapi kan hukum nggak bisa seperti itu. Dia dalam hal membuka semuanya nih. Pihak yang terlibat pun jadi dianggap sebagai pihak yang membantu menyukseskan sebuah kejahatan. Bahkan misalkan ada seorang penjahat tiba-tiba nginep di rumah Pak Bruno, Pak Andi. Pak Andi bilang, nggak ada di sini, nggak ada orang lewat sini kok, nggak ada penjahat segala macam. Nah, menyembunyikan itu nggak bekerja sama dengan hukum itu bagian dari kejahatan juga. Kriminal. Iya, justru harusnya kita melaporkan. Nah, yang kedua, kita pun main hakim sendiri. Ini ada penjahat nih, kita gebukin gitu kan. Itu nggak boleh juga, itu enricing. Itu memang main hakim sendiri. Kadang-kadang gergetan ya kan, dia ada malu. Nafsuan. Iya. Ya kan Gitu ini kan sih. edukasi guys. Kita edukasi ya, karena kita kan bernegara kan ada aturan mainnya. Kita negara hukum loh. Hukum ini. Tinggal kita sama-sama kawal lah, gimana supaya sesuai. Gitu sih Pak. Nah kalau kayak ini teman saya nih pinjol nih Pak Dery, Iya. udah 6 kali nggak mau bayar. Iya. Nah itu kasusnya kayak gimana tuh kalau masalah kayak pinjol tuh? Iya, kembali lagi Pak. Artinya kan tadi saya bilang memang dari kalau saya kan sebagai lawyer bisa di sisi konsumen, bisa kadang saya di hire di sisi perusahaannya, gitu ya. Nah, kalau saya meletakkan di tengah, memang ya masing-masing harus paham prestasinya, dalam arti prestasi itu bukan prestasi, kewajibannya, kewajiban dan juga haknya apa. Nah, sesuai aturannya ya dia harus, karena tentu disampaikan nih bunganya sekian ya, setuju nggak? Nah, kadang dengan kita diasumsikan dengan kita mencentang atau menyetujui, oh oke itu dianggap kita setuju, mengikat lah. Sama kita naik angkot, itu kan sebenarnya juga sebagai perjanjian tidak tertulis mengenai sewa jasa transportasi. Cuman kita nggak pakai akad gitu kan, kita berhenti bang segala macam, kita udah tahu nih disepakati harga sekian, kita bayar bang turun bang, itu kan transaksi itu akadnya. Nah hak kewajiban dapat segala macam. Nah yang nggak boleh adalah memang tidak terang, artinya dalam undang-undang perlindungan konsumen pun ya konsumen pun tidak boleh dibohongi kalau produknya itu tidak jelas dan tidak clear, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Misalkan ini bagus nih produknya, ya atau dalamnya ada cacat segala macam. Di awal pun nggak dibilang ini nanti bunganya akan segini, nggak dibilang nih. Atau dikasih tulisan kecil banget nggak kelihatan atau skipnya, itu juga bertentangan. Bisa ke BPSK, bisa juga langsung pengadilan. Itu guys. Yang penting intinya Isinya bayar. Dibayar. Gitu. Tuh kalau teman-teman ya kan kalau misalkan ada permasalahan ya kan, Yang mau bertanya, yang bertanya-tanya sama pakar kita langsung nih ya kan, Pak Dery. Iya, lawyer juga memang ada kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Itu jelas tuh diatur, itu ya. Jadi artinya kita juga bagian ya mewakafkan keilmuan kita lah, ya kan. Nah, cuma kalau misalkan ada yang kantor nih, Pak saya nggak mampu, kan ya silakan. Cuman silakan lampirkan SKTM-nya, gitu. Karena ketika kita di pengadilan pun juga itu bisa jadi perhatian kan. Gitu sih Pak. Tapi kalau dia mampu gitu kan, ya makin semangat kita kan. Iya loh. Maju tak gentar, membela yang benar dan bayar gitu kan. Itu intinya. Yang benar dulu ya, baru yang bayar. Itu balik Pak. Oh yang benar bayar. Benar bayar maksudnya Pak. Benar bayar lah pokoknya lah. Benar-benar bayar gitu ya Pak ya. Iyalah.
Oke. Jangan cuap-cuap doang nanti Pak Dery jadi. Iya. Aus, kering ya kan. Iya, kantor bayar. Padahal mampu ya. Iya. Gitu, Mampu Pak. dimiskin-miskinin. Parah tuh ntar. Iya. Karena ya dia kan kalau pas lagi jaya-jayanya nggak sama kita. Pas lagi susah baru ngadep kita. Yang cuma setia mendampingi cuma lawyer. Betul sih. Yang lain pada ngilang semua kabur. Bener nggak? Bener-bener. Nah kita dampingin karena tugas lawyer itu sebenarnya yang paling panjang, Pak. Tugas kepolisian itu kan dari penyelidikan ya, memiliki ini ada perbuatan hukum atau ada tindakan hukum pada enggak nih, tidak apa enggak. Selesai ya, ini berkas lengkap, P21 limpahkan ke jaksa. Selesai itu urusan ini. Nah kita tetap dampingin di kejaksaan segala macam. Nah jaksa lengkap dilimpahkan masuk ke pengadilan, ya kan selesai itu kita dampingin lagi di persidangan. Iya kan, ini udah selesai di jaksa nih. Nah kita ngadep ke hakim pengadilan, dampingin nih. Kita sebagai lawyer terlapor karena menjadi terdakwa, gitu ya. Nah beban pembuktian itu memang ada di jaksa. Nah kita tinggal menagih satu eksepsinya, ya dengan pledoi kok gitu. Ya. Nah selesai dari sana, diputus narapidana, udah jadi narapidana di lapas. Nah, kalau dia tidak puas dengan putusannya, dia bisa banding kasasi. Udah selesai tugas hakim. Nah, kita pasti terus ngadepin sampai di lapas. Ada namanya, dulu kan beda namanya pemenjaraan dengan lapas ya. Itu berbeda tuh. Namanya lapas, lembaga pemasyarakatan, supaya alumni-alumni itu bisa kembali ke masyarakat. Nah, artinya kita dari ujung ke ujung segitu panjangnya itu kita dampingin. Ini udah ganti-ganti ini mitra kita, mitra hukumnya kan. Gitu, Pak. Nah, karena memang dalam kasus pidana kadang ada yang harus dibuktikan lah, ya. Pembuktian itulah yang menjadi kunci. Kita punya kode etik wajib merahasiakan ya yang Yang penting kata Pak Dery tadi. Benar. Ya. Itu intinya. Iya. Itu intinya, bro. Jangan bilang nggak mampu, bro. Yang benar dan yang bayar. Iya. Benar-benar bayar. Yang penting apa sekali lagi networking kayak. Networking lah. Tahu networking terus pokoknya lah. Oke. Nah, Sip. ada lagi kali Pak Dery yang Mau disampaikan nggak Pak Dery untuk teman-teman kita nih? Ya cukup sih ya. Saya apresiasi lah ini dengan adanya Bentok artinya menjadi wadah juga silaturahmi alumni ya, perhatian. Saya sangat apresiasi itu ya, juga semoga makin berkembang ya. Amin. Makin banyak sponsor, makin banyak endorse gitu ya. Amin. Kan gitu ya, Pak ya. Iya betul. Gitu sih. ada tim lawyernya juga kan sekarang. Oh iya. Bentok punya tim lawyer. Oh iya, nggak apa-apa. Ada legal ya kan. Ada Wajib itu. legalitas. Iya. Kalau Siapa tahu mau kerja sama perusahaan mas. siap. Perusahaan mana Perusahaan mana ya perusahaan? Iya. Ya sekarang setiap orang pasti punya masalah hukum ya. Ya Benar, pasti. Iya, kalau orang nggak punya masalah hukum, nggak ngabur kita Pak. Nah itu dia kita Hidup kayaknya nggak punya masalah, nggak hidup kayaknya ini. Flat aja gitu kan. Dia berarti nih nggak ada lagi permasalahan lo. Kita kan gue japri guys. Berarti Aman. yang penting lu save aja nomor ya udah. Lawyer Bentok. Iyalah, aman berarti kan. Aman. Ya pokoknya tetap pantengin terus Bentok. Oke. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya nih ya. Oke. Jangan lupa tetap tongkrongin kita di Bentok. Dari nongkrong Sampai di top. di Bentok. Oke. Ayo langsung ke pengadilan.